Banokling sebenarnya itu memang orang tua dulu, para leluhur itu menjelaskan bahwa Banokling itu adalah tokoh sosok dari pasir, tapi tidak boleh sebenarnya namanya siapa. Cuman itu di situ adalah nama samanya. Sebenarnya kalau tidak disamarkan ya ada sejelas nama terangnya ada, cuman tidak diperbolehkan dipublikasikan gitu. Masih sampai sekarang juga masih disamarkan. Jadi belum terbuka secara umum, tapi sedikit-sedikit lagi terbuka. Nanti mungkin ya tahu bahwa ini sebenarnya Banokling adalah ini. Cuman ini ada filosofinya, namanya Banokling itu adalah Banu itu wadah, keling adalah hitam. Hitam dalam artian kita pakainya seperti ini orang-orang adat. Jadi termasuk hitam itu adalah arti kata langgeng, lestari, adat tradisi. Kiprawa sosok yang ada di sini memang dulunya itu pertama domisilinya di desa Keduringin. Sini belum jadi desa. Ya pada waktu itu ngelananya itu sambil menyebarkan tentang sosial, budaya dan agama. Makanya di desa Keduringin mendirikan sebuah masjid. Sehingga setelah lama di Keduringin kemudian pindah ke selatan Sungai Lopasir. Dari masjid ke arah ke selatan ke sini. Sini masih dulunya masih hutan, belum jadi desa. Pindahnya ke sini. Dan sini mengatakan sesuatu tentang bercocok tanam, tentang sosial, kemudian tentang gotong royong, persatuan dan kesatuan sampai sekarang. Maka orang-orang komunitas Banokling juga bersatu, guyup, rukun seperti itu. Kami seluruh anak putus ini kan menganut ajaran dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah beberapa turun-temurun sehingga anak cucunya sudah banyak. Jadi kita selalu mengambil dari nenek moyang kita yang dulu. Nah, sehingga sudah turun 7 lebih sehingga sampai sekarang banyak, pengikutnya banyak. Itu begitu ceritanya karena kita sudah dari dulu menganut ajaran dari nenek moyang kita. Nah, jadi kita selalu ikut dengan apa yang menjadi orang tua kita. Saya dari bapak, bapak dari kakek, kakek dari buyut, mbah dan sebagainya. Seperti itu. Soalnya percaya niku kula miturut tiang Singrin. Mas, jadi Singrin genah carane niku adate empun pada percaya maring Eyang Banokling, kula nggih kantun nurut tiang Singrin kados niku. Kula mboten ngertos nggih Banokling. Mboten ngertos rene jenengane sinten niku mboten ngertos. Kula ngertose Banokling. Nggih, dados sederenge tiang Ringin kan kula mboten ngertos. Ngertose nggih pun ageng nggih wonten perlon kiye niki. Lah ngantos sepuh kados seniki kula kantun nerusaken niku ngertose nggih Eyang Banokling niku. Nggih kedah nguri-uri keturunan saking kaki buyuterin. Kedah saged turun temurun nurunaken kados niku. sangat-sangat kondusif, terjalin toleransi yang cukup luar biasa, saling menghormati. Nah, contohnya satu contoh di Adiraja kan berbagai macam pemeluk di sini. Ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada Kristen. Itu satu contoh kemarin. Itu di Desa Adiraja umat Islam itu membangun masjid yang biayanya hampir 1 miliar. Kami pun dari warga HPK ikut partisipasi. Walaupun tidak seberapa tapi sungguh luar biasa. Itu satu bentuk toleransi. Dan kami tidak memandang apa-apa, ini satu bentuk toleransi.
Syaratnya menjadi anak putu adalah nikah dulu, begitu nggih, Pak? Pernikahan dulu. Nah, kalau sudah nikah itu baru bisa masuk. Itu pun kalau dari pihak luar juga harus ada syaratnya minimal 3 tahun. Contoh misalkan anak putus ini perempuan, terus orang luarnya di luar anggota sini, itu nikah belum bisa langsung diterima menjadi anak putu yang orang luar, tapi harus minimal 3 tahun baru menyatakan sebagai anak putu. Itu adalah prosesnya, itu kita berumur kisaran sekitar 17 ke atas, itu mulai kita dewasa, kemudian kita di sini namanya melebu. Melebu itu mendaftar sebagai anak putu juga membawa selamatan. Nanti setelah kita diterima oleh Bedogol, kemudian pada saat itu langsung diwiridi sebagai anak putu, tetap menjadi termasuk anak putu, kemudian tata caranya harus mengikuti semuanya. Keluarga utawi anak kayak kula malah 6 niku nggih nderek sedaya. Sampun rumah tangga sing gangsal. Nggih nderek mriki sedaya. Niku nggih tetep kula ngajak wong tetep kenaluri kaki nini niku dados monggo sambil tumpuk mboten diajak niku kajeng kaya mbok gitu tumut kula mawon. Di sini tidak ada juru kunci. Di sini adanya sesepuh atau yang biasa disebut itu bedogol. Syaratnya satu adalah yang punya keturunan, garis keturunan. Dari nenek moyang kita awalnya. Itu begitu. Syaratnya utamanya adalah laki-laki. Itu pasti itu laki-laki dan sudah menikah. Itu di samping itu turunan laki-laki sudah menikah. Itu ada setelah di wisuda lah katakanlah ada pengesahannya itu nanti tempatnya juga di Pesemuan. Setelah calon itu minta restu kepada para bini sepuh, minta restu, setelah direstui terus ada semacam pengesahan di joglo itu di Pasemuan. Tugasnya satu mengayomi anak putu, seluruh anak putu. Itu kegiatan seluruh kegiatan. Itu seluruh kegiatan. Dari ya maaf saja sampai dengan kematian pun itu tugas pokoknya dari anak putu. Sampai hari ini 13 bini sepuh bedogol. Pada dasarnya sebenarnya saya sebagai bukan juru kunci. Artinya karena dulunya dari nenek moyang kita termasuk eyang buyut, kemudian sampai dengan kakek, kemudian orang tua, saya itu adalah orang biasa dan sebagai bedogol. Itu kemudian saya ke Dewan Sampurna untuk ikut bertanggung jawab untuk mendampingi para kesepuhan. Itu tahun 2010 itu ada resmi kelembagaan di tingkat desa, itu di SK-kan dibentuk sebagai Ketua Pelestari Adat Bonogling. Awalnya memang sudah berjalan tapi belum secara resmi dibentuk di desa. Itu memang dari dulu saya sudah berjalan tentang mendampingi tentang kegiatan orang tua yang ada kegiatan di Desa Pekuncen. Itu semenjak eyang buyut saya masih ada, kemudian saya belajar sampai sekarang. Kemudian setelah
belajar terus. Kemudian di tingkat desa ada pembentukan kelembagaan tentang pelestarian adat Wonogeling, sehingga saya diangkat sebagai ketua pelestari adat komunitas Wonogeling gitu. Anu kayak kepriwe kata-katanya. Ya biasa bae gak ada perlu tok. Kada perlu. Ini bapak. Saya bapak kada perlu. Mau takon perlu apa sih? Ini yang penting, Pak. Ini yang penting kayak sarungnya yo. Sup bae. Ya, karena waktu itu setelah dibentuknya itu adalah desa mengadakan musyawarah tentang pembentukan ketua lembaga adat. Kemudian dimusyawarahkan karena di sini tidak mudah untuk sebagai ketua harus mengetahui tentang seluk-beluk suasana yang ada di Desa Pekuncen tentang adat dan tradisi. Sehingga ternyata saya yang diangkat sebagai ketua. Itu untuk mendampingi kegiatan adat tradisi yang ada di Pekuncen, kemudian mendampingi para kesepuhan. Karena para kesepuhan itu kadang itu kalau misalnya ada tamu juga termasuknya butuh pendampingan seperti itu. Syarat-syarat tertentu tidak, artinya syaratnya adalah sedikit menguasai tentang adat tradisi, tentang kegiatan yang ada tahu, silsilah tahu, kemudian termasuknya apa yang dilaksanakan kegiatan sih sebenarnya harus tahu, sedikit banyaknya harus mengetahui tentang adat tradisi yang ada di Pekuncen. Kalau tugas-tugasnya itu memang untuk sebagai pendampingan kesepuhan, di samping itu juga untuk misalnya contoh tentang program pemerintah. Misalnya contoh ada pemerintah itu ada program tentang pembangunan tentang adat tradisi yang ada di sini, misalnya untuk bantuan-bantuan seperti itu harus melalui kelembagaan, diketahui oleh desa, camat, dan bupati. Kalau rata-rata Pekuncen dulu dari sampai sekarang termasuk banyak tani dan buruh tani. Dari pejabat yang lain itu tidak ada karena dulunya juga memang di sini amanahnya harus among tani seperti itu. Sampai sekarang juga ada termasuk zaman semakin maju ikut urbanisasi, ikut merantau ke Jakarta dan sebagian itu yang ada di rumah ya termasuk tentang pertanian. Sehari-hari ibu kula nggih ibu rumah tangga nggih tani. Enjang masak, ampun masak ya kesateng sabin kebon apa matun apa bruwun apa mangsane panen nggih mendhet pantun kados niku. Sini sangat hidrogen tapi mayoritas petani. Ada yang jadi PNS, ada yang buruh, ada yang nelayan, ada yang buruh di luar kota, wira swasta gitu.
Kalau dulu memang bangunan sini itu bangunannya namanya rumah tikelan. Rumah tikelan itu ya awal mulanya itu memang bawahnya bangunan termasuk ciri khasnya Wonogeling. Itu nantinya kalau yang ahli sejarah nanti bisa tahu bahwa asli Wonogeling adalah asal dari mana. Itu nanti bentuk bangunannya nampaknya seperti itu. Makanya ada joglo-joglo termasuk ya rumah tikelan sebutannya, karena di sini itu namanya Balemangu, kalau itu namanya Pasemuan, kalau rumah-rumah umum namanya Tikelan. Itu termasuk sebagai rumah adat. Rumah tersebut kalau yang disebut Pasemuan ini tempat pertemuan untuk acara ritual. Kalau di sini juga tempat berdoa pada saat acara unggahan. Kalau acara besok turunan itu tidak di sini tapi di Pasemuan. Kalau tempat-tempat misalnya rumah Tikelan, rumah Bedogol itu fungsinya juga untuk berkumpul para anak putu. Suatu saat pada kegiatan kayak gini cuma termasuk punya Bedogol masing-masing. Nanti anak putu kumpulnya di situ. Yang di situ kan ada beberapa tempat. Yang utamanya adalah satu Pasemuan. Pasemuan itu yang pokok, yang menjulang tinggi, yang berbentuk joglo, yang sampai di anjungan Jawa Tengah pun di Semarang anjungannya untuk Cilacap memakai anjungan dari joglo sini. Itu. Dan ada tempat-tempat lain, ada untuk penyajian, untuk tempat racik dan sebagainya. Semua itu kepentingannya adalah untuk anak putu. Semuanya terfokus di situ. Untuk kegiatan untuk selamatan itu. Dan karena di joglo itu kan orang-orang tertentu yang ada di joglo. Sedangkan seperti tadi saya katakan, kalau ada orang luar nikah di sini tidak masuk di joglo, ada tempatnya tersendiri. Acara kegiatan Perlon ini diawali dari bulan Sura, tahun baru. Itu kan kegiatan setiap bulan ada. Cuman yang terdengar secara umum di sini kan ada unggah-unggahan dan kunjungan. Unggah-unggahan itu kan menjelang pada saat bulan Ramadan. Kita mensucikan diri akan melaksanakan kegiatan tentang puasa. Itu makna unggah-unggahan. Kalau ya termasuk makna apa sebenarnya Perlon, itu adalah amal ibadah orang sini adalah Perlon. Malah segala sesuatunya harus ikhlas. Nah, dundunan itu adalah setelah puasa. Setelah puasa kayak gini itu baru dinamakan namanya turunan. Dundunan setelah bulan puasa. Kalau unggah-unggahan dari semenjak dulu sampai sekarang ya setiap bulan Ruwah, Sadran itu namanya unggah-unggahan. Itu ya setiap Jumat terakhir menjelang bulan Ramadan. Itu setiap tahun dari dulu sampai sekarang ya masih tetap dilaksanakan. Jadi sebelum banyak orang sudah diadakan unggah-unggahan. Ya sudah ditentukan. Jadi 1 tahun apa 3 tahun ke depan sudah ditentukan bahwa nanti unggahan tahun depan harinya ini tanggal sekian seperti itu sudah ditemukan. Jadi tidak secara mendadak karena dia hitungannya dengan hitungan Raboga hitungannya tetap. Nujunya adalah nuju hari. Tanggal tinggal mengikuti aja karena ditentukan misalnya contoh nanti tahun depan sudah dihitung unggahan besok tanggal 20 misalnya sudah ketemu. Ya prosesnya paling 2 bulan sebelumnya. Misalnya masih bulan Rajab itu sudah mulai musyawarah tentang kegiatan bulan Ruwah atau Sadran akan unggah-unggahan. Itu diadakan musyawarah tentang iuran warga komunitas ini akan biaya untuk kegiatan unggah-unggahan. Bisa contoh, satu kepala keluarga ada pungutan untuk biaya membeli wedus dan lain-lain. Begitu. Kemudian setelah itu, setelah musyawarah 2 bulan sebelumnya, kemudian diadakan tentang
pemberian informasi kepada anak putu lain daerah. Itu juga termasukkan nanti setelah bulan 15 hari sebelumnya hari H. Prosesnya seperti itu, memberikan informasi, komunikasi, menyampaikan bahwa unggahan besok jatuh pada tanggal berapa sudah disampaikan ke sana. Nggih, sederenge riyaya nika nggih resik kubur. Sami turunan lah, leluhur kados niku. Sami teng kuburan, resik-resik. Lajeng kliwonan nika Selasa Kliwon, Jemak Kliwon nggih teng pasemuan, teng kuburan, terus niku. Caranipun nggih wonten perlonan nggih tumut perlon. Lah niku resak penembahan maksude lho. Nggih kali sasi sepindah angsal resak penembahan. Niku nggih kali wulan sepindah niku. Tanggal setengahan nek wonten niki resak penembahan. Lah sing jenenge niku mantu tong kadang anu saking mriko-mriko nggih kadang nggih mboten tumut adat. Sing tumut keturunane kula niku. Kare bakal piye terata. Bapak panas ya. Dircoran yo kayak cara gaya setengah kilo. Nggih wonten masak-memasak, sawontene masakan, pantun, ya nyeli beras. Lah niku kan anake kula pada wangsul perlon. Terus niku. Ya disiapaken maksude nggih perlonan, lawu medang napa niku. Urut-urutane nggih wonten sega, selawu weh niku. Jangan mriki sing damel jangan. Anu kelan niku, kelan kambing mendak ngriki sing damel. Lah mangke kula carane diparingi semangkok nih saking mriko. Kula saking griya pun mbekta sega selawu weh terus niku. Maknane nggih kula nggih netepi ngibadahi kula kangge resak penembahan, kangge syukuran carane niku nggih syukuran teng mriko nginggil tamu-tamu niku. Kenule ya. Enjing masak-masak. Seniki jenang. Kangge sajenan. Repote gawe jenang nggih. Niki kukus terus munjreke nggih rekasan niku mau ngantek ngerak. Nggih. Niki mungkin sonten nggih jenang malih. Kan pakai lak temen terus. Kula nggih mendhet bumbu saking pokok, lajeng wonten iki didamel bumbu kangge masak niku mindha utawi lembu niku wau ngenjang.
Seniki nggih jaga niku mbang pada ucul. Minda-minda niku. Awal-awalnya nggih panci kakine kula nggih pedamel teng mriki Bale Malang. Lajeng bapane kula nggih teng mriki Bale Malang. Kula nggih menamung nglestarekaken kaki nini kuda nyambet teng wonten mriki. Sing nyambet teng mriki sedaya nggih kados niku wonten turunane maksud niku lho. Mboten gampang dados sejabat-jabat janji tiyang mboten nggih wonten turun saking kaki nini lah maksud niku. Kan pura masak-masak wonten mriki nggih damel slametan ngenjang. Benjangan gara kula pun mboten saged nggih anak kula mestine nggih didamel utawi keponakane kula kados niku lho. Niku mboten diajari pun mungkin kan saged keyambak wonten mriki. Tanpa kula luk-luk mesti anu manut sih pun gak ada pikiran keyambak. Para karo anak kula kita Jakarta. Mungkin maksud nggih tumpun kula. Terus niku. Ya makna unggah-unggahan itu memang dari anak putu komunitas Bandokeli yang ada di wilayah sana, dulunya di Unglana, kemudian punya anak putu ke sana, itu kan setiap tahun menjelang bulan Ramadan ini ziarah ke sini. Ziarah kemudian berdoa di sini mulai akan menghadapi bulan Ramadan. Ya, makanya kalau di wilayah Cilacap karena dulu memang lananya sampai ke Jetis, di daerah Payung sana, makanya setiap tahun mereka itu datang ke Pak Kunjen sini, ziarah ke makam Bandokeli. Persiapannya nggih ya selamatan mempersiapkan perbekalan nggih. Nggih wonten pakaian, wonten sangu sing nggih mam teng mriku nggih dibekali nggih. Slametan. Kali slametan teng mriku Slametan nggih enten mangke. beras, enten kelapa, enten ayam. Nggih. Terus tiang mriki niku saben dintenen niku tiap bulan setahun 5 kali niku kedah enten slametan. Kula nderek lampane Eyang Rin. Acara adat Sadran, sasi Sadran. Saking Adiraja di Pala dugi Jatilawang. Pulangnya besok hari Setu. Makanya kan Kemis, semua Setu. Rong dalu. Sehingga di sana ke sini juga termasuk ke jalan kaki. Jalan kaki kan tidak diperbolehkan untuk naik kendaraan dan sebagainya karena segala sesuatunya di sini adalah napak tilas. Ya dari Cilacap, di Daun Lumbung. Daun Lumbung itu kota Cilacap, kemudian Adiraja itu yang paling banyak. Kemudian Jipara itu ya banyak juga, terus Kepungla, Sanggeran, terus Mitara Payung ya termasuknya Jipara juga. Itu paling banyak tuh Daun Lumbung dan Adiraja paling banyak. Ya memang dari dulu memang Bandokeli pada saat anak ke sana itu memang
semuanya adalah perjalanan dengan tidak memakai kendaraan tapi jalan kaki, itu namanya napak tilas. Jadi kita mengikuti jejaknya dulu dari sana ke sini. Dulu malah kalau belum ada aspal malah itu lepas alas kaki. Karena sedikit ada kebijakan, pakailah sandal jepit nggak apa-apa kan seperti itu. Semuanya jalan kaki. Saat tadi unggah-unggahan, kalau tamu datang dari Cilacap, masyarakat warga di sini itu metuk di perbatasan Cilacap, Desa Pekunjen, Kalilip namanya. Kemudian di sana tamu pada istirahat di sana, kemudian serah terima bawaan. Setelah terima bawaan dijemput orang sini, masyarakat yang muda-muda dibawa, kemudian nanti setelah nyampe di Pasemuan di sini istirahat sejenak, kemudian langsung di Balai Malang itu adalah sungkeman. Silaturahmi sungkeman menanyakan bahwa keselamatan di sana di sini sama saja. Sini juga tanya anak putu di sana gimana, selamat atau enggak. Di sini sana juga tanya di sini kabar seperti itu, gimana anak putu waras, dan sekaligus menyerahkan tentang bawaannya. Misalnya selamatan yang akan untuk besok hari Jumat. Nah, setelah itu nanti malam istirahat, kemudian malam ada zikir di Pasemuan. Tamu-tamu yang mengikuti zikir semuanya. Setelah zikir di Pasemuan, pagi itu tamu-tamu siap-siap akan ziarah ke sini. Makam Banu Keling, terus kemudian masyarakat di sini membantu, melayani tentang bikin selamatan, masak-masak seperti itu. Sampai dengan selesai, nanti setelah selesai baru doa bersama selamatan yang di Balai Mau sini. Ziarah nggih, pertamane nggih ziarah. Kali selamatan teng mriko. Lajeng kali nyuwun nggih para selamat lah. Anak putus danten. Naluri saking tiang sepak kula riyin niku saking rajab niku nggih bersih eyang-eyang riyin mungkin dumugi ning sasi sadran niku pun siap sedaya nggih. Terus pantun mriki nyengkuyung. Bentuknya kok kuyunge ngene niku ya biasa mawon lah. Maksudnya kula tenaga nggih kula mriki terus keperluan sing teng mriki nggih kula tumut mbiyantu mriki. Apa udah? Nggih. Angger saniki kan lare-lare pada tumut mriki, tapi kan sing kasaban niku mboten mesti teng mriki, lare mboten purun matur saniki sih pada mboten purun niku sing pada kesel-kesel nggih ngodhe teng Jakarta. Tapi niku angger wonten wunggungan nggih niku wangsul. Pada tumut kuyung mriki. Misalnya contoh Sura itu kan puji-pujian. Puji-pujian dalam arti 3 Jumat. Nah, kalau bulan Sura itu tahun baru, itu hanya acara seperti itu.
Kemudian sapar, sapar itu termasuknya rikat, namanya perlon rikat. Rikat itu ini bersih-bersih makam. Sapar mulut itu jaroh. Jaroh sini ke Adiraja, jalan kaki juga. Rabiul Akhir ya rikat lagi, perlon rikat, Jumat Lapal kosong, Jumat Akhir perlon rikat. Rajab kegiatan banyak sekali, termasuk resik kubur makam umum, kemudian nggak masuk ke makam monokeling tapi makam umum kegiatan, ada medi, ada resik kuburan, kemudian ada perbaikan eyang-eyang. Kalau Rajab Satan unggahan, puasa kosong, Sawal turunan, Apit sedekah bumi besok, Apit besar ya Bada Haji, termasuk ada kegiatan, 2 kegiatan ini, perlu makam ke gunung dan perlu sini monokeling itu 1 bulan. Tapi kalau korbannya sini kan nggak pakai tanggal tapi pakai hari. Kamis ketiga. Kami kan dari bapak saya ini selamatan tiap tahun berapa kali kan kita cuma satu tujuannya, hanya minta pangapura dengan yang di atas supaya kita hidup kita aman tentram, damai, kita guyub rukun, kemudian dunia akhirat juga kita bisa enak lah gitu. Itu tujuan seperti itu. Sekali lagi hanya minta pangapura kali yang di atas. Ya, yakin. Karena apa? Karena walaupun di sini menipis, tapi di luar sini, termasuk di wilayah Cilacap itu pertumbuh kembangnya sangat pesat. Dan artinya orang yang datang ke sini mudah-mudahan saja itu kan giliran. Jadi misalnya mau datang ke sini tahun depan, sekarang sudah daftar. Yang pernah datang kemarin itu prei seperti itu. Jadi mudah-mudahan di sana karena sini tinggal melayani saja. Walaupun di sini orangnya terkikis, tapi di sana semakin banyak. Sehingga generasi sekarang sini juga termasuk lagi pada gali. Dalam artian kepengen tahu persis sebenarnya seperti apa. Lagi termasuk kita berikan arahan-arahan tentang yang mana yang ilok, mana yang tidak ilok. Lagi bangkit masyarakat termasuk anak putu. Yakin, sangat yakin. Kami konsisten yakin karena kita tetap mengajarkan sesuai dengan ajaran yang ada di nenek moyang kita. Jadi walaupun ada budaya luar masuk kita tetap sama, tapi kita tetap mengikuti zaman, tapi kita tetap berpedoman satu. Dasare nggih anu lare-lare pun membudidaya, nggih pun pengakar dari kecil sih, Mas. Mboten kenging ical niku. Turunan-turunan niku saking eyang-eyang wingki anu senginggil-nginggile sih. Yang rin pokoknya weling ampun Nggih. ampun ngantos ilang adat niku. Nggih, mbun percayane lah sing kene.